Baik, saya lanjutkan untuk n-grams. Bagaimana menghitung probabilitas dari seluruh sequence, ya. Jadi ini adalah P probabilitas, kemudian W1, W2 sampai dengan Wn adalah urutan kata dalam kalimat, ya. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana probabilitas dari satu rangkaian kata atau dalam satu kalimat, ya. Nah, di sini chain rule of probability, rumusnya seperti ini, ya. Nah, ini kalau kita baca PW1 sampai dengan N, jadi ini maksudnya adalah probabilitas sequence urutan kata dari kata yang pertama sampai dengan kata yang ke N sama dengan pertama dicari probabilitas dari W1, jadi probabilitas dari kata yang pertama, kemudian dikali dengan probabilitas dari kata yang kedua, ya, kata yang kedua dari kata pertama yang sebelumnya muncul, ya. Jadi ini kalau dinyatakan probabilitas dari kata W1 dan W2, ya. Kemudian dikali lagi dengan probabilitas dari kata prediksi. Jadi ini kata prediksi yang ketiga atas historinya adalah kata pertama dan kedua sebelumnya, dan seterusnya, ya. Dan seterusnya sampai dengan kata yang ke N. Nah, kalau dinyatakan dalam notasi seperti ini, ya. Proyeksi K1 sampai dengan N, P, WK, prediksi kata yang akan muncul atas histori dari kata sebelumnya. Chain rule menunjukkan hubungan antara perhitungan joint probability dari suatu sequence dan perhitungan conditional probability dari sebuah kata yang diberikan kata sebelumnya. Nah, mungkin agak sedikit bingung. Kita nanti langsung ke contoh, ya. Jadi untuk menghitung probabilitas dari kalimat, misalnya pergi ke pasar bersama, ya. Jadi probabilitas kata ini, maka dengan chain rule tadi akan didapat dari probabilitas pergi, ya, kata pertama dikali dengan probabilitas kata berikutnya yang akan muncul, yaitu ke, ya, ke dari histori kata sebelumnya itu pergi, itu berapa. Jadi probabilitas kata pergi ke itu berapa, kemudian dikali dengan probabilitas kata yang ketiga yaitu pasar yang diprediksi akan muncul, ya, atas kata yang sebelumnya. Kata sebelumnya dari pasarnya adalah pergi ke, ya, dan seterusnya probabilitas dikali dengan probabilitas kata bersama atas histori sebelumnya pergi ke pasar. Nah, itu akan mendapatkan probabilitas kata atau sequence atau kalimat dari pergi ke pasar bersama. Nah, kalau kita perhatikan dengan menggunakan chain rule ini, semakin banyak N yang dimiliki suatu kalimat, maka akan semakin sulit perhitungannya, ya, karena akan semakin panjang, ya. Maka ini ada yang lebih mudah, yaitu pemodelan n-gram dengan n sama dengan 1 menjadi, nah, di sini untuk mengetahui probabilitas daripada suatu sequence atau satu kalimat yang terdiri atas T kata, ya, dari kata pertama sampai dengan kata yang ke T, itu bisa dinyatakan dengan PW1, jadi probabilitas munculnya W1 dikali dengan PW2 sampai dengan PWT. Jadi probabilitas dari munculnya kata ini, ya. Nah, ini ada kalau untuk model bigram yang melibatkan dua elemen, maka menggunakan teorema ini, ya. Jadi probabilitas daripada kata yang pertama atas histori kata yang sebelumnya untuk bigram. Nah, ini contohnya nanti seperti ini. Misal, kita akan menghitung probabilitas kemunculan kalimat I want to eat Chinese food, ya, daripada suatu dokumen misalnya. Jadi kita ingin mengetahui seberapa sih frekuensi kemunculan kalimat ini, ya, probabilitas daripada satu kalimat I want to eat Chinese food. Maka dari rumus yang sebelumnya dengan menggunakan model bigram, ya, misalnya, maka kita perlu menghitung dulu probabilitas daripada
ini kata yang pertama dulu yang dihitung. Jadi karena kata yang pertama itu adalah I, kita perlu menghitung dulu probabilitas dari kata I, ya. Nah, ini atas histori sebelumnya tidak ada. Jadi dinyatakan sebagai probabilitas I muncul sebagai kata pertama dalam kalimat. Itu berapa? Kemudian dilanjutkan dengan probabilitas untuk mencari kata won atas kata I, ya, sebelumnya. Jadi probabilitas won muncul setelah kata I. Nah, kalau dinyatakan juga bisa kita menghitung berapa probabilitas kata I won. Jadi kata I won ini muncul berapa kali. Ya, begitu juga probabilitas kata to, ya, kata to muncul sebelum kata yang sebelumnya itu yaitu kata won. Jadi artinya kita di sini akan menghitung probabilitas to itu muncul setelah kata won itu berapa kali. Atau dalam kata lain kita menghitung probabilitas kata want to. Want to itu muncul berapa kali. Ya, nah ini kita dapatkan dari bigramnya ya. Want I, ya. I want to eat Chinese food gitu ya. Nah, di sini dicarikan lagi probabilitas munculnya kata it sebelum kata to, atau kita mencari probabilitas kata to it. Jadi to it ini berapa kali muncul. Dan seterusnya sampai dengan bigram yang terakhir. Jadi di sini I want to eat Chinese food ini kita cari semua probabilitas kata bigramnya. Ya, bigramnya. I want to eat Chinese food. Ya, itu dikalikan semua. Nah, ini adalah misalkan datanya ya. Ini adalah misalkan data probabilitas kemunculan bigram dalam satu dokumen. Jadi ini misalkan kata it on itu muncul probabilitasnya adalah 0,16. Kata it some probabilitasnya 0,06 dan seterusnya. Maka di sini ya kita bisa jadi ini data yang didapatkan dari suatu dokumen ya, nilai probabilitasnya. Bagaimana ini dihitungnya? Ya dihitungnya dari berapa kali dia muncul dalam bigramnya. Misalnya ini ya. Probabilitas kata eat Chinese. Eat Chinese itu di sini 0,02. Artinya adalah sebenarnya ada 2 kali ya. 2 kali dalam 100 bigram. Jadi eat Chinese ini muncul 2 kali dalam 100 bigram. Jadi ini adalah bigramnya, kemudian dihitung berapa kali kemunculannya ya. Maka itu dinyatakan sebagai probabilitasnya. Ya, jadi probabilitas kata ini muncul. Ya. Oke. Ini juga masih kelanjutannya ya. Misalnya di sini I want. Nah, ini I want itu berarti muncul 32 kali. I want itu muncul 32 kali dalam 100 bigram. Ini adalah probabilitas kata I yang muncul di awal kalimat gitu ya. I saja itu ada berapa? Tell dan seterusnya. Ya, jadi ini data. Nah, sekarang kita akan menghitung tadi bagaimana menghitung probabilitas satu kalimat ya. Probabilitas daripada satu kalimat atau satu sequence. Misalnya I want to eat British food. Maka tinggal kita hitung. Pertama kita menghitung probabilitas kata I itu muncul sebagai kata yang pertama ada berapa? Ya. Kemudian kita hitung probabilitas dari bigramnya, mulai dari I want to eat British food. Nah ini ya, ini probabilitas I want to eat British food. Datanya tadi ada di tabel yang sebelumnya. Kita lihat probabilitas I itu munculnya 0,25 probabilitasnya. Maka kita tulis di sini 0,25. Kemudian probabilitas I want itu 0,32 ya, ini. Maka 0,32 dikali ini ya. Kemudian probabilitas want to itu ini ya 0,65. Maka tulis 0,65. Kemudian to eat itu ada 0,26 ini. Oke, 0,26. Kemudian eat British ada 0,01. Kemudian British food ada 0,6. Maka kalau dikalikan semua probabilitas kalimat ini muncul yaitu sebanyak
0,0000080. Ya, ini adalah probabilitas kalimat I want to eat British food. Ya. Maka kemudian kita juga misalkan bisa mencari probabilitas kalimat yang lain, misalnya I want to eat Chinese food. Ya. Maka ini hasilnya sekian. Ya, dicari probabilitas I-nya tadi 0,25, kemudian probabilitas I want to eat Chinese food dikalikan semua, hasilnya sekian. Nah, ini adalah hasil probabilitas kalimat I want to eat Chinese food. Nah, kita bisa membandingkan ya, kalimat mana yang lebih sering muncul? Apakah I want to eat Chinese food atau I want to eat British food? Nah, kita bandingkan dengan hasil yang tadi, maka yang lebih sering muncul adalah yang I want to eat Chinese food yang lebih besar ya. Jadi kalimat I want to eat Chinese food lebih sering muncul dari kalimat I want to eat British food. Nah, ini salah satu penggunaan n-gram ya untuk mengetahui frekuensi kalimat ya dalam suatu dokumen. Oke, begitu ya. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.